Shalom Elevate. How are you today, church? Semoga semua kalian dalam keadaan yang sangat baik. Semua kalian siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan kita. Oh Yesus, kami datang padamu Tuhan. Kami siap naikkan pujian sembah kami yang terbaik hanya bagimu, hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Thank you Lord. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Katakan bersama, I'm not gonna leave. I'm not gonna leave by what I see. I'm not gonna leave by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do kami percaya padamu Tuhan. Come on, sing it out. I'm not gonna leave. I'm not gonna leave by what I see. I'm not gonna leave. I'm not gonna leave by what I feel. Deep down I know that you're here. I know that you can do anything. Through you I can do anything. 'Cause I can do all things. 'Cause it's you give me strength. But nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan dengan senap hati, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, 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 I believe in you, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe. Semua. Through you I can do anything. 'Cause I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Come on, yang percaya berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. We believe in you, Lord. Kami percaya dengan segenap hati kami. Kami selalu aman bersamamu dan kami aman di dalammu Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terang.
Ucapkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Teman semuanya nyanyikan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dimanapun kita berada, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu kami sungguh mau datang dan menyembah Engkau, Yesus Tuhan kami. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan bersama, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel,
Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah, kami datang kepadamu. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, Kau Allah Immanuel, Kau yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, tak sekalipun Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, tak pernah berubah Engkau. Kami berserah, kami bersyukur, kami mengasihi-Mu, kami mengucap syukur padamu. Kau Allah Immanuel, Kau beserta kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan di masa-masa terberat dalam hidup kami, di masa-masa terkelam dalam hidup kami, kami tahu Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Dan begitu besarnya kasih-Mu atas setiap kami. Engkau selalu ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan bersama, kala ku jatuh, kala ku jatuh, diangkatnya dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuh. Terima kasih Tuhan, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Oh, kala ku jatuh diangkatnya dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuh di bebannya, hingga pulih kembali.
Shalom, sobat-sobat Elevate. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa membimbing menuntun kami di tengah masa-masa sulit ini. Kiranya kedua tangan-Mu menopang dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Amin. Sobat-sobat Elevate yang saya kasihi, saya percaya kita semua senantiasa ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan satu topik tentang ways of happiness, jalan-jalan kebahagiaan. Di tengah masa-masa sulit ini mungkin ada di antara kita yang merasa sedih, ada juga mungkin yang merasa masalahnya makin banyak karena pandemi COVID-19 ini. Tapi percayalah, ada jalan-jalan kebahagiaan yang bisa kita tempuh. Ada jalan-jalan kebahagiaan yang bisa kita ambil. Sehingga hidup kita sekalipun di tengah masa sulit ini tetap bisa bahagia. Seorang ahli psikologi bernama Henry Cloud berkata seperti ini. Humans are wired in such a way that when properly turned on, they get happier. Dia berkata dalam bukunya The Law of Happiness bahwa manusia itu sesungguhnya dirancang untuk memiliki suatu potensi berbahagia selama dia menekan tombolnya dengan tepat. Jadi sebenarnya masalah bahagia atau tidak bahagia itu tergantung kita menekan tombol yang benar atau tidak. Apakah kita mengambil jalan yang tepat atau tidak? Ya. Dan menurut seorang ahli psikologi juga yang bernama Sonja Lyubomirsky dalam bukunya The How of Happiness, kebahagiaan manusia itu terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama itu 50%-nya tersusun dari internal make up. Dalam hal ini berkaitan dengan gen seseorang, sifat bawaan seseorang. Cara lihatnya gampang. Teman-teman bisa ke sekolah atau ke playground, lalu teman-teman bisa melihat ada anak-anak yang gampang happy, ada yang cukup sulit untuk happy. Perlu pendekatan-pendekatan khusus. Karena memang pada dasarnya kita punya sifat bawaan yang berbeda satu dengan yang lain. Dan 50% kebahagiaan manusia itu dipengaruhi oleh hal tersebut, yaitu sifat bawaan seseorang. Nah, bagian yang kedua, yang nilainya 40% itu namanya intentional circumstances. Kebahagiaan yang bisa disengaja. Dan ini terwujud dalam perilaku atau perbuatan atau pikiran kita. Dan ingat, value-nya itu 40%. Jadi 40% kebahagiaan hidup seseorang itu bisa disengaja. Bisa kita kondisikan, bisa kita atur. Ini yang saya sebut tadi tombol atau jalan. Terserah kita, mau atau tidak menghidupkan tombol ini. Sisa 10% bagian ketiga. Nah, 10% kebahagiaan manusia itu tersusun dari hal-hal yang sifatnya kondisional atau dipengaruhi oleh keadaan, ya. Dipengaruhi oleh circumstances. Uang, pasangan hidup dan lain-lain. Yang menjadi masalah adalah sebagian besar dari kita menitik beratkan kebahagiaan kita pada kebahagiaan yang nilainya cuma 10% itu. Kita bisa buktikan bersama. Mungkin beberapa di antara kita atau sebagian besar akan berkata seperti ini dalam hatinya. Jika aku punya uang yang banyak, aku akan bahagia. Pada kenyataannya, tidak sesederhana itu. Ini satu contoh bahwa kebahagiaan yang situasional itu
bukan jawaban, karena nilainya hanya 10%. Ada juga mungkin yang lain yang berkata seperti ini, jika aku punya pasangan hidup yang cantik atau ganteng, aku akan bahagia. Realitanya tidak seperti itu. Banyak orang yang sekalipun pasangan hidupnya cantik, kece, atletis, seperti model kecantikannya, tetap aja bisa cerai. Jadi memang tidak semudah itu. Bahagia jika kita mengharapkannya dari kecantikan atau ketampanan pasangan kita. Mungkin ada juga yang berkata seperti ini, jika karirku baik, jika aku dipromosikan jadi direktur, aku akan bahagia. Apakah itu benar? Mungkin saja benar, tapi mungkin saja tidak. Karena ketika kita dipromosikan, ternyata kita makin stres. Karena kerjaan jadi tambah banyak, tanggung jawab semakin besar. Jadi tidak selamanya seperti itu. Mungkin ada juga yang berkata, oh kalau aku nanti kuliah sampai doktor atau PhD, aku akan bahagia. Ternyata tidak sesederhana itu juga. Kebahagiaan karena gelar atau jabatan akademik tidak menjamin kebahagiaan. Ada juga yang mungkin berkata, kalau aku punya mobil mewah, kalau aku punya rumah yang ada kolam renangnya, aku akan bahagia. Tapi apakah seperti itu? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kalaupun bahagia, bahagianya hanya sebentar saja. Coba teman-teman renungkan kapan pertama kali engkau punya handphone baru atau mainan baru. Berapa lama kebahagiaanmu ketika engkau memperoleh itu? Hanya bertahan sebentar saja, bukan? Ada juga orang-orang yang berkata, aku akan bahagia kalau aku cantik atau ganteng. Makanya ada yang perawatan, ada yang operasi plastik, dan lain-lain. Karena kebahagiaan mereka pikir akan mereka temukan kalau mereka tetap cantik, tetap ganteng. Apakah betul seperti itu? Sayangnya tidak juga. Berapa banyak orang-orang cantik ganteng yang perawatan di luar sana, namun in the end bisa melakukan bunuh diri juga. Jadi kebahagiaan-kebahagiaan yang 10% ini yang kita sebut kebahagiaan-kebahagiaan yang situasional berdasarkan pada keadaan-keadaan tertentu memang nilainya rendah. Masalahnya, sekali lagi saya ingatkan, kita seringkali menyukai hal-hal seperti ini dan melandaskan kebahagiaan kita pada kebahagiaan yang nilainya hanya 10% ini. Saran saya, buanglah itu. Karena nilainya hanya 10%. Dan sangat bergantung pada keadaan. Sangat bergantung pada keadaan. Dan tidak semua orang bisa mendapatinya. Jadi jangan landaskan kebahagiaanmu pada hal-hal yang nilainya rendah seperti ini. Lalu harus bagaimana kita? Saran saya, landaskan kebahagiaanmu pada hal-hal yang nilainya 40%. Yaitu kebahagiaan yang intensional atau disengaja. Dan puji Tuhan, hal-hal yang ada di dalam kebahagiaan 40% ini diatur dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan juga ingin kita bahagia, sobat-sobatku. Pertanyaan besarnya adalah, maukah engkau bahagia di dalam Tuhan? Maukah engkau bahagia dengan cara-caranya Tuhan yang nilainya 40% itu? Ingat, ini harus disengajakan. Engkau dan saya yang harus melakukannya, mengupayakannya. Apakah engkau mau? Mari kita lihat apa saja hal-hal yang membahagiakan ini yang diatur oleh firman Tuhan.
Yang pertama, jalan pertama yang mesti kita tempuh, yang diatur oleh firman Tuhan supaya kita bahagia, dan ingat Tuhan mau kita bahagia, diatur dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 35. Ini sebuah teladan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dia berkata seperti ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jalan kebahagiaan, cara untuk bahagia yang pertama yang diatur dalam firman Tuhan adalah the way of giving. Jadi sobat-sobatku, engkau harus berbagi dengan orang lain. Engkau harus bisa memberi. Engkau harus bisa membagi hidupmu dengan sesama. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Masalahnya kita kadang, mungkin bisa sering, lebih suka itu nerima. Lebih suka itu mendapatkan sesuatu. Ya. Kita lebih suka mendapat kado daripada memberikan kado. Kita lebih suka ditraktir daripada menraktir. Nah, itu kultur, itu budaya, itu sikap yang sangat-sangat keliru sebenarnya. Jika teman-teman mau hidup dalam kultur Kristen, budaya Kristen. Budaya Kristen itu lebih menekankan berbagi, memberi, bukan menerima. Egosentris itu tidak ada dalam kamusnya kekristenan. Dan cobalah, buktikan. Seumur hidup saya tidak pernah bersedih karena berbagi hidup dengan orang lain. Yang saya alami ketika saya bisa berguna atau berbagi dengan orang lain adalah kebahagiaan yang tidak dapat dibayar oleh uang. Jadi tepatlah firman Tuhan ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ingat, ini bisa kita lakukan, wujudkan, kita sengajakan. Tergantung teman-teman, tergantung sobat-sobat Elevate, apakah engkau dalam hidupmu mau berbagi dengan orang lain? Jika engkau mau bahagia, berbagilah dengan sesama. Berbagilah dengan teman-temanmu, berbagilah dengan keluargamu. Ini bukan soal uang saja, apapun. Waktumu, tenagamu, kecerdasanmu, apapun. Bagilah, tolonglah orang lain, dukunglah orang lain. Supaya yang lemah dikuatkan. Yang terbeban berat bisa kita dukung, kita support. Ini jalan pertama, the way of giving. Jalan kedua, cara kedua, kalau teman-teman sobat-sobat ingin bahagia adalah the way of grateful. Mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Dan ujilah firman Tuhan. Ketika engkau mengucap syukur dalam segala hal, apapun itu. Ketika engkau dalam masalah, ketika engkau mungkin lagi ada pergumulan, ada hal yang menurut kalian tidak baik terjadi padamu, belajarlah mengucap syukur. Mengucap syukur atau grateful itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Yang membantu kita tetap kuat dalam masa sulit apapun. Bahkan kita bisa melihat hal-hal yang baik di balik masalah kita. Ada suatu kisah yang saya baca di buku Henry Cloud, The Law of Happiness. Satu temannya itu yang telah kerja 21 tahun di PHK. Bisa bayangkan, kerja 21 tahun di sebuah perusahaan tapi dia di PHK. Waktu itu Henry Cloud ingin menghiburnya dan mendukungnya.
Tapi ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena temannya yang sudah di PHK setelah 21 tahun bekerja itu berkata, dia mengucap syukur dia di PHK. Wow, di PHK walaupun telah kerja 21 tahun tapi bisa mengucap syukur, itu tidak main-main sobatku. Tapi dia mengucap syukur. Dan dia malah bersyukur karena setelah di PHK dia bisa melakukan hal-hal atau mimpi-mimpi yang dulunya tidak bisa terwujud karena dia harus bekerja begitu keras. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang indah bahkan di balik sebuah masalah. Kenapa? Karena dia mengucap syukur. Oleh sebab itu sobat-sobatku, be grateful. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ingat, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan dalam keadaan apapun hidupmu, you will never walk alone. Engkau tidak pernah berjalan sendiri sebenarnya. Dan ketika engkau mengucap syukur, engkau bisa memaknai itu. Jalan ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa berbahagia adalah forgiveness. The way of forgiveness. Mengampuni orang lain. Ini diatur di dalam Alkitab. Perhatikan doa Bapa kami, sobat-sobatku. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan dikatakan dalam Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Allah telah mengampuni pelanggaran kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Karena pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita punya satu kekuatan besar untuk mengampuni orang lain juga. Jangan hidup dalam kebencian. Jangan hidup dalam kemarahan. Jangan hidup dalam dendam. Ampunilah siapapun yang melukai, menyakitimu. Dan engkau akan melihat. Ketika engkau melakukan itu, ada satu beban, ada satu utang yang terlepas dari hidupmu. Dan engkau akan bisa menjalani hidupmu dengan senyuman kembali. Karena engkau bisa memaknai betapa besarnya kasih Kristus dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu engkau bisa mengampuni orang lain. Apapun kesalahannya. Penelitian di dalam neuroscience telah membuktikan. Orang-orang yang bisa mengampuni orang lain lebih bahagia hidupnya daripada tidak. Jadi jika engkau ingin berbahagia, buang kebencian, buang dendam, buang sakit hati dari hidup. Engkau bisa melakukannya, karena semuanya itu tergantung dirimu. Kita adalah orang-orang yang harusnya paling bisa mengampuni orang lain. Karena di dalam kekristenan, kita adalah orang-orang yang sangat menghayati betapa besar dalam lebarnya kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, engkau pasti bisa mengampuni orang lain. Dan dengan demikian, hidupmu akan lebih bahagia. Jadi, jalanilah jalan ketiga ini. Ampunilah orang lain. Kita masuk ke jalan yang keempat sekarang. Jalan keempat adalah jalan spiritualitas. The way of spirituality. Di dalam kekristenan, iman kita itu adalah relasi dengan Allah. Dan oleh sebab itu, kebahagiaan kita temukan ketika kita percaya kepada Allah dan menjalin hubungan yang baik dengannya. Mazmur 84 ayat 13 berkata, "Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah yang hidup. Kita memiliki hubungan yang nyata, yang hidup, yang asli dengan Allah semesta alam. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa?
Karena hubungan ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apapun masalah hidup kita, kita harusnya bisa tetap kuat. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, gadaku dan tongkatku akan selalu bersamamu. Kita punya keyakinan seperti itu, bukan? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman. Dan ini harusnya menguatkan kita. Dari iman kita, kita bisa kuat. Sekalipun banyak masalah yang terjadi dalam hidup ini. Life is hard indeed, but you will never walk alone. Itu kata Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan adalah kunci kebahagiaan kita. Jadi jangan pernah kita lalai beribadah, lalai berdoa, lalai membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di dalam kekristenan, hubungan dengan Tuhan itu terwujud juga dengan hubungan antara sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua ini tidak bisa dipisah, sobat-sobatku. Dan oleh sebab itu, saya mengajak rekan-rekan semua untuk menjadi orang-orang yang senang bersahabat dengan orang lain. Karena dalam relasi kita dengan sesama, ada kebahagiaan di situ. Karena di dalam relasi dengan sesama, kita bisa menikmati kebahagiaan. Jadi relasi dengan Tuhan memberikan kebahagiaan, relasi dengan sesama memberikan juga kebahagiaan. Kurang apa? Jadi orang-orang Kristen itu adalah harusnya orang-orang yang bisa berbahagia, sekalipun hidupnya di tengah dunia ini sulit. Sekalipun hidupnya di tengah dunia ini berat. Ada 4 jalan kebahagiaan yang sudah kita pelajari. Pertama, the way of giving. Jalan di mana kita berbagi dengan sesama. Lakukanlah itu. Jalan kedua adalah the way of grateful. Jalan di mana kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Lakukanlah itu. Jalan ketiga adalah the way of forgiveness. Jalan di mana kita harus selalu mengampuni orang lain. Lakukanlah itu. Jalan keempat adalah the way of spirituality. Jalan di mana kita beriman, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Lakukanlah itu. Dan lihatlah, engkau akan jadi orang-orang yang berbahagia di tengah dunia ini. Sekalipun kita mengalami masa-masa sukar seperti COVID-19 sekarang. Ingat satu hal, sahabat-sahabatku, Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita bahagia. Oleh sebab itu berbahagialah. Milikilah sebuah kehidupan yang berbahagia, tapi di dalam Tuhan, di dalam jalan-jalannya. Bukan jalan-jalan lain, bukan jalan uang, popularitas, promosi, aset, harta, kecantikan, edukasi, bukan. Itu hanya kebahagiaan-kebahagiaan yang singkat, yang kualitasnya rendah, yang nilainya cuma 10%. Tekanlah, pencetlah tombol yang tepat. Jalanlah di jalan kebahagiaan yang tepat. Di dalam jalan kebahagiaannya Tuhan. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Alkitab. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Elevate yang kukasihi, mari sama-sama kita berbahagia. Dan tularkan kebahagiaan itu buat banyak orang. Dan dengan demikian, kita benar-benar bisa hidup sebagai orang-orang Kristen.
orang-orang yang berdampak, orang-orang yang bisa jadi contoh dan teladan di tengah masa sulit ini. You deserve to be happy, but be happy in God. Engkau layak bahagia, tapi jangan memilih jalan yang salah. Bahagialah di dalam Tuhan, karena kebahagiaan ini, kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang abadi nilainya. Kita bisa nikmati di dunia ini sekarang, kita bisa nikmati juga di dunia yang akan datang. Karena relasi kita dengan Tuhan itu abadi. Bukankah kita orang-orang yang beruntung, sahabat-sahabatku? Tetaplah tersenyum, tetaplah kuat, tetaplah berbahagia. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami senantiasa bisa menghayati betapa besar, betapa dalam, betapa lebar kasih-Mu kepada kami. Kiranya di tengah masa-masa sulit ini, tangan-Mu senantiasa membimbing, menuntun kami, agar kami senantiasa ada di dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah kami semua dapat hidup berbahagia di bumi ini, di dalam Engkau, di dalam jalan-jalan-Mu. Berkatilah sobat-sobat Elevate. Kiranya Engkau senantiasa memelihara, membimbing dan menuntun kami semua. Kiranya Allah semesta alam memberikan kami kaki-kaki yang kuat untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kiranya Allah Maha Kasih memberikan kami tangan-tangan yang senantiasa rindu untuk berbagi dengan sesama. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang mau senantiasa mengucap syukur dan mengampuni orang lain. Kiranya relasi kami dengan Engkau dan sesama senantiasa kuat dan bertahan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333888. Sekali lagi 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari, ada kabar gembira. Setelah sekian lama kita tidak berkumpul karena pandemi COVID-19, maka mulai tanggal 29 November 2020, kami akan kembali membuka pintu gereja untuk ibadah Elevate. Dan tentunya demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, sesuai dengan himbauan pemerintah, maka saudara yang mengikuti ibadah Elevate harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut panduannya. Saudara-saudari,
disarankan untuk menginstalasi aplikasi Eventbrite yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Namun jika tidak ingin menginstalasinya, saudara dapat juga menggunakan browser biasa. Jika saudara memiliki aplikasi Eventbrite, silakan cari Elevate Service, jika tidak, di browser saudara silakan masuk ke alamat berikut, elevateservice.eventbrite.com, atau scan QR Code yang tampil di layar dengan kamera ponsel saudara. Saudara dapat mendaftarkan diri untuk menghadiri ibadah. Untuk kemudahan, saudara disarankan untuk membuka event ini di aplikasi Eventbrite. Silakan pilih tanggal kehadiran saudara. Sesuai dengan imbauan pemerintah, registrasi hanya dibuka untuk saudara-saudari yang memenuhi syarat-syarat. Untuk membaca syaratnya, lihat lebih rinci dengan memilih Read More. Bacalah syarat-syarat ini dengan seksama. Pilih register untuk melakukan registrasi. Saudara dapat melakukan registrasi untuk beberapa orang sekaligus. Silakan pilih jumlah orang yang pergi bersama Anda. Di formulir registrasi ini, saudara diminta untuk mengisikan nama semua orang yang pergi bersama dengan Anda. Saudara harus memasukkan nomor ponsel semua orang yang ikut dan menyetujui semua syarat registrasi untuk semua orang. Setelah order saudara selesai, saudara dapat melihat tiket saudara. Tunjukkan tiket ini kepada usher pada saat saudara hadir di ibadah. Tiket ini dapat juga disimpan ke Apple Wallet untuk akses lebih cepat. Nah, mudah kan? Jangan lupa untuk menyimpan tiket dan tiket sudah terkirim ke email saudara masing-masing. Di hari ibadah, saudara, sekali lagi, wajib mengikuti arahan dari Usher dan Garda Elevate. Berikut arahannya. Sebelum memasuki ruangan ibadah, siapkan tiket saudara dan perlihatkan untuk di-scan oleh Usher. Demikian penjelasan kami mengenai sistem registrasi ibadah Elevate dan saudara harus melakukan registrasi setiap minggunya. Dan bagi saudara yang tidak dapat menghadiri ibadah Elevate secara langsung, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami, LF8 Live by Faith atau di Shine Channel First Media. Sampai jumpa di gereja, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.